346 Klan Ninja Fiji. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Chen Fan memasuki keluarga Yukishiro, dia tidak peduli untuk menutupi jejaknya. Sebaliknya, dia berjalan dengan angkuh melalui pintu masuk utama dan membunuh lebih dari beberapa ratus penduduk desa termasuk Kitaniwakawa. Tidak ada yang bisa menutupi kejahatan kurang ajar itu jika ada ratusan saksi. Perkembangan mengejutkan ini tidak berhenti sampai di situ saja, seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa mengejutkan lainnya. Yukishiro Chio telah meninggal, dan Yukishiro Sa kembali dan merebut kembali kursi kekuasaan di keluarga Yukishiro. Itu mungkin tidak menyampaikan pesan yang berarti kepada orang asing, tapi anggota keluarga Yukishiro tahu bahwa itu adalah tanda bahwa orang kuat yang telah menghancurkan bentuk ilusi Lord Susanoo berada di balik semua perkembangan ini. Sementara itu, di dalam tempat suci yang dalam, 3 pria duduk melingkar. Siapa dia? Keluarga Yukishiro tidak bertahan lebih dari 1 hari. Chizuru Masahiro duduk di ujung meja dengan sepasang mata berbinar. Grand Onmyoji ini berusia 90-an, dan tubuhnya sudah mulai lelah. Namun, kekuatan dharmanya masih menguat setiap hari. Matanya adalah 2 kolam kegelapan yang dalam, yang dipenuhi misteri dan ketajaman. Keluarga Yukishiro memiliki lebih dari 100 penjaga bersenjata lengkap dan bahkan kami tidak bisa langsung menerobos masuk ke desa tanpa melemahkan penjaga terlebih dahulu. Namun, dia mampu memusnahkan keluarga Yukishiro dan bahkan membunuh Kitaniwakawa dengan mantra. Kudengar itu dia adalah seorang kultivator sempurna dari Tiongkok. Mungkinkah dia berasal dari sekte guru surgawi atau sekte Wudang? Seorang pria berpakaian samurai berkata dengan alis berkerut. Dia duduk dengan kaki terlipat, menjaga punggungnya tetap kencang dan lurus. Tubuhnya memancarkan dorongan dan resolusi yang sangat besar sehingga membuatnya sebanding dengan Chizuru Masahiro. Seniman bela diri Jepang manapun pasti tahu bahwa keduanya yang duduk di ceruk kecil adalah 2 penguasa paling kuat di Jepang. Pria parubaya itu bahkan lebih bereputasi dibandingkan mendiang Kitaniwakawa. Sekte Guru Surgawi, Sekte Wudang. Kedua nama tersebut tidak hanya membuat Chizuru Masahiro terpana, tetapi juga membangkitkan kenangan masa lalu. Mustahil, sejak kekuasaan Kunlun naik, sekte-sekte kuno ini mengasingkan diri. Pemerintah Tiongkok tidak akan membiarkan mereka muncul lagi di tengah masyarakat. Chizuru Masahiro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lalu siapa dia? Selama 30 tahun, saya belum pernah mendengar ada guru mantra Dharma yang kuat di Tiongkok. Satu-satunya yang terpikir oleh saya adalah Zhou Daoji, tetapi dia terbunuh dalam pertempuran." Pria parubaya itu berkata dengan alis berkerut, "Tuan Chizuru, Tuan Takeda, berdasarkan informasi saya berani mengatakan bahwa Anda berdua salah." Peserta ketiga dari pertemuan rahasia itu adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan terusan hitam ketat. Dia memiliki tubuh pemintal dengan lekukan di tempat yang tepat. Semuanya terbungkus erat dalam pakaiannya seperti buah matang, menunggu untuk dipetik. Rambut ungu panjangnya tergerai di samping pipinya, dan matanya dingin namun bersinar di saat yang bersamaan. "Oh, Violet, menurutmu siapa orang itu?" Chizuru Masahiro terkejut dan dia bertanya. Ada sedikit rasa cabul di mata pria parubaya itu, membuat tatapannya nyaris dilirik. Penampilan Violet bukanlah yang terbaik, tapi dia licik dan menggoda. Bahkan aroma menjijikkan dari tubuhnya bermuatan seksual dan akan menggugah imajinasi terliar pria paling saleh. Namun, kedua pria parubaya tersebut tahu bahwa dia adalah seorang janda hitam dan akan membunuh pria manapun yang berani membuka diri kepadanya dengan racunnya. Meskipun pria parubaya itu adalah seorang seniman bela diri yang kuat, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya demi merasakan kecantikannya yang memikat namun mematikan. Pada levelnya, ada banyak ikan untuknya di laut. Violet tersenyum tipis dan menghasilkan gambar yang dia letakkan di atas meja. Di foto itu ada seorang pemuda berambut hitam berpenampilan luar biasa yang berdiri mengejek dengan tangan di belakang punggung. Dia dikelilingi oleh adegan berdarah yang berserakan tubuh dan senjata. Gambar itu diambil saat Chen Fan menyerbu ke kompleks keluarga Yukishiro. Laba-laba kecilku telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil gambar ini. Dia memberitahuku bahwa pemudanya membunuh lebih dari 100 orang di keluarga Yukishiro, hampir semua pasukan elit keluarga Yukishiro terbunuh, termasuk Kitaniwakawa. Orang tua bodoh itu terbunuh olehnya dengan satu serangan. Violet menjelaskan, warna suaranya enak didengar, seperti dengkuran lembut anak kucing. Dia masih sangat muda,
Chizuru Masahiro dan pria parubaya lainnya meringis. Meski sempat mendengar dari sumbernya bahwa pelakunya adalah seorang pemuda, namun mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang remaja. Pria di foto itu belum genap 20 tahun. Lebih penasaran dan penasaran, sejak kapan Tiongkok menghasilkan kultivator sempurna yang begitu muda dan kuat? Ada yang tidak beres. Wajah pria parubaya itu berubah menjadi landasan yang berat saat dia menggelengkan kepalanya. Mungkin dia sama sekali bukan pengguna mantra Dharma. Violet tersenyum menggoda. Senyumannya memenuhi seluruh ruangan dengan energi bermuatan seksual yang merampas perhatian kedua pria itu. Bukan pengguna mantra Dharma, Chizuru Masahiro bertanya dengan heran. Dia muda, kuat, dan berasal dari Tiongkok. Maksudmu? Chizuru Masahiro berhenti dan wajahnya pucat. Wajah keriputnya berubah sedikit sebelum dia menyebutkan sebuah nama. Chen Beixuan. Nama itu sepertinya telah memberikan mantra pada ruangan itu, menjadikannya sunyi senyap. Pria parubaya lainnya menjadi acak-acakan karena wahyu tersebut dan wajahnya menjadi pucat. Mereka berdua memandang Violet dengan cemas. Violet mengangguk sebagai konfirmasi, yang tidak membantu meredakan ketegangan mereka. Chen Beixuan, Grandmaster paling kuat di Tiongkok, dan juga tuan termuda yang mencapai puncak kekuasaan. Sejak dia naik ke tampuk kekuasaan, dia telah membunuh banyak orang kuat, Lu Tianfen, Black Nake, Zhou Daoji, Bak, Zoro, Park Kyung-hwan dan Theseus, hanyalah beberapa di antaranya. Dia menduduki peringkat nomor 1 di Heaven Roll di Tiongkok dan nomor 3 di Dark Roll. Bahkan jika dia belum menjadi seorang kultivator negara abadi, dia tidak jauh dari itu. Hanya pasukan bersenjata lengkap yang bisa mengalahkannya. Tak satu pun dari dua pria di ruangan itu yang mengharapkan kejadian seperti itu. Bagaimana mungkin? Chen Beixuan baru mulai menjadi perhatian semua orang sampai setahun yang lalu. Kuil Susanoo belum pernah berurusan dengannya sebelumnya, jadi mengapa dia melakukan perjalanan jauh ke Jepang untuk mengacaukan kita? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Genkaza, apakah kamu lupa bahwa Chen Beixuan hampir mencapai keadaan abadi? Menurutmu apa yang dia incar? Chizuru Masahiro menyipitkan matanya saat berkilauan. Maksudmu dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mencapai kondisi abadi. Genkaza Takeda bertanya tidak percaya. Apalagi yang bisa menarik Chen Beixuan ke sini? Chizuru Masahiro berkata perlahan. Sebagian besar penggarap negeri abadi di Tiongkok telah bersembunyi dari publik. Sejak kenaikan kekuasaan Kunlun, kami belum pernah mendengar satupun penggarap negeri abadi muncul. Oleh karena itu, cara terbaik bagi Chen Beixuan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang kekuatan keadaan abadi adalah melawan penguasa Jepang. Kali ini, dia telah memilih Tuan Susanoo kita. Chizuru Masahiro tiba-tiba tertawa dingin. Gelombang energi yang kuat muncul dan berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, energi tak kasat mata ini tampak mengambil bentuk fisik. Tapi Chen Beixuan telah memilih lawan yang salah. Dia belum berada dalam keadaan abadi, jadi dia bukan tandingan Lord Susanoo. Genkaza Takeda mengangguk setuju. Meskipun Chen Fan telah terkenal, mereka sangat yakin dengan kekuatan Lord Susanoo. Kekuatan Lord Susanoo hanya sebagian kecil dari sebelumnya, namun dia tetaplah makhluk dalam keadaan abadi dan tidak akan pernah dikalahkan oleh lawan yang levelnya lebih rendah. Jika Lord Susanoo tidak hanya tinggal di kuil Susanoo saja, dia pasti sudah mengklaim kekuasaan atas Jepang, atau bahkan seluruh Asia Timur. Namun, dia harus dikurung di kuil, menjilati luka-lukanya sambil menunggu waktunya. Violet, perintahkan anak buahmu untuk mengawasi Chen Beixuan. Aku akan segera memberitahu Lord Susanoo tentang ancaman itu agar dia bersiap. Jika Chen Beixuan berani mengambil tindakan terhadap kami akan memberinya pelajaran yang sulit. Chizuru Masahiro berkata dengan berat. Ya, Tuan Chizuru. Violet membungkuk. Dari tempat Genkaza Takeda duduk, dia bisa melihat lekuk tubuh Violet yang menakjubkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya sejenak ketika dia menyesali kurangnya kesempatan untuk mendominasi hal yang begitu indah. Dia, Kitaniwakawa dan Violet semuanya bekerja untuk Lord Susanoo dan dengan persetujuan Lord Susanoo, dia hanya bisa mengawasi dan menyimpan pikiran cabulnya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Chen Fan sedang berkeliling negara bersama Yukishiro saat mereka menuju kuil Susanoo. Kuil Susanoo terletak di puncak Gunung Aso agak jauh dari Fukuoka.
Gunung Aso merupakan gunung berapi aktif terbesar di Jepang dan juga merupakan tujuan wisata sumber air panas alami. Banyak turis dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Kyushu hanya untuk menikmati pemandian air panas di sini. Gunung ini terletak di bagian tengah Kyushu di sebuah prefektur bernama Kumamoto. Meskipun Chen Fan tidak ada di sini untuk jalan-jalan, ditemani oleh pemandu lokal yang cantik dan pemandangan yang menakjubkan merupakan perubahan yang menyegarkan dalam rutinitas kultivasi hariannya. Tak lama kemudian keduanya sampai di kaki Gunung Aso. Chen Fan mendongak dan tersenyum. Cacing yang menyedihkan, dia masih mengikuti kita. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih udara di depannya. Tiba-tiba, energi tak kasat mata keluar dari tangannya dan mendarat di batu besar di sebelah kiri mereka. Kepulan kabut kuning muncul dari batu tempat kekuatan itu mendarat, dan kemudian bayangan gelap muncul entah dari mana. Itu mundur dari Chen Fan. Namun, sudah terlambat bagi penguntit untuk melarikan diri. Sosok bayangan itu terhenti saat semburan energi yang kuat menjebaknya di dalam. Energi itu mengangkatnya dari tanah dan memindahkannya ke arah Chen Fan. Mereka berdua akhirnya bisa memperhatikan si penguntit dengan baik ketika dia sudah dekat. Itu adalah seorang cebol yang mengenakan pakaian serba hitam. Meski bertubuh kekanak-kanakan, wajahnya tampak seperti pria berusia 60 tahun. Sosok kecil itu berjuang untuk melepaskan diri tetapi tidak berhasil. Wajah Yukishiro-sa menjadi gelap begitu dia melihat pria itu. Seorang ninja dari klan Ninja Fuji. Kenapa mereka ada di sini? Klan Ninja Fuji. Apakah mereka ninja? Chen Fan mengamati pria yang terperangkap di udara dengan penuh minat. Pria ini berbaring di atas batu dan berkamuflase dengan lingkungannya dengan mulus. Denyut jantung dan nafasnya cukup lemah untuk lolos dari deteksi sebagian besar Grandmaster. Chen Fan juga bisa merasakan denyut energi elemental tanah yang tidak lebih lemah dari Jason si penggembala pohon. Dia adalah elemental tanah luar biasa, dan karena itu, dia bisa bersembunyi di depan mata. Namun, kehendak ilahi Chen Fan ada di mana-mana, dan segala bentuk kehidupan, baik tersembunyi atau tidak, bersinar seperti obor terang di malam hari dengan kehendak ilahinya. Ninja ini tidak akan pernah menghindari deteksinya. Mereka yang menguntitku dalam perjalanan ke sini semuanya adalah rekanmu, bukan? Chen Fan bertanya. Pria kecil itu tidak menjawab. Dia memelototi Chen Fan dengan tekad yang teguh untuk menyimpan informasi apapun. Tuan, semua ninja ini sangat setia kepada tuan mereka. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada Anda. Mereka pikir misi mereka lebih penting daripada kehidupan mereka. Yukishiro-sa menyela. Benarkah? Kalau begitu aku akan menurutinya. Chen Fan melambaikan tangan dan memanggil kekuatan luar biasa yang menghancurkan pria kecil itu menjadi bubur. Tubuh kompaknya meledak dan berubah menjadi bunga darah yang mekar. Embusan angin datang dan meniup bunga merah tua itu, meninggalkan ribuan kelopak bunga tertiup angin. Pria kecil itu telah tiada, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia. Meskipun ini bukan pertama kalinya Yukishiro-sa melihat seseorang mati, dia ketakutan oleh ketidakpedulian Chen Fan terhadap kehidupan. Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Apakah tuannya manusia biasa atau dewa? Mengapa ia memperlakukan kehidupan manusia seperti kehidupan serangga? Ninja sudah lama dilupakan oleh orang-orang biasa, tapi mereka masih ada. Klan Ninja Fuji adalah salah satu klan ninja terbesar di Kyushu. Pemimpin klan adalah seorang wanita dengan kecantikan luar biasa bernama Valet. Valet telah membunuh mantan ninja tersebut. CEO Group Mitsui dan terkenal di antara para pembunuh lainnya. Dia sama mematikannya dengan pembunuh elit manapun yang bekerja untuk tengkorak darah. Yukishiro-sa menjelaskan. Chen Fan mendengus mengejek dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika dia berada di level pencerahan etiril, dia membunuh ular hitam dengan mudah, dan sekarang dia telah mencapai tahap pertengahan pencerahan etiril, akan sangat mudah baginya untuk menyingkirkan Valet. Yang membuatnya sangat kecewa, Valet hanya mengirimkan subjeknya untuk mengejarnya, dan tidak bisa memberinya kepuasan karena telah membunuhnya. Tuan, tolong jangan meremehkan kekuatan ninja. Mereka sangat berbeda dari samurai dalam hal membunuh adalah satu-satunya tujuan mereka. Mereka bisa jadi tidak berjiwa dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Setiap ninja adalah seorang ahli dalam seni pembunuhan. Ketika menggabungkan seni mematikan mereka dengan teknologi modern, mereka akan menyebarkan racun sintesis yang mematikan, yang satu tetesnya dapat membunuh seekor gajah. Mantan CEO Grup Mitsui dibunuh oleh mereka dengan cara seperti itu.
Yukishiro ragu-ragu sejenak sebelum dia memberi peringatan pada Chen Fan. Bahkan ketika dia adalah penguasa keluarga dari keluarga Yukishiro, dia waspada terhadap klan ninja Fuji. Oke, Chen Fan mengangguk, tanpa mengingat peringatan gadis itu. Dia harus berhati-hati dengan senjata modern, tapi jangan racun. Setelah dia mendapatkan badan panjang umur Azure Tirk, Chen Fan secara teknis bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya dibentuk oleh essence Key of Life, bukan sel dan molekul. Oleh karena itu, tidak ada racun yang akan mempengaruhi Chen Fan lagi. Begitulah perkembangan kultivasi, sehingga semakin jauh Chen Fan mencapainya, semakin maju pula bentuk kehidupannya. Yah, karena mereka sudah menemukan kita, sebaiknya kita pergi menemui mereka sekarang. Ayo kita temui Lord Susanoo. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mulai mendaki menuju puncak Gunung Aso. Yukishiro mengikuti di belakang Chen Fan. Gunung Aso terbuat dari 5 gunung berapi aktif. Puncak-puncak besar dan kecil menjorok di sekitar tepi gunung berapi tersebut dan membentuk garis besar Gunung Aso. Kuil Susanoo terletak di puncak salah satu puncak gunung ini. Jalan menuju puncak gunung sibuk. Banyak pria dan wanita mendaki gunung untuk berdoa di kuil. Meskipun Lord Susanoo adalah dewa iblis, dia memperlakukan penduduk setempat dengan baik dan karena itu disembah oleh penduduk desa. Kata Yukishiro, keduanya mengenakan pakaian lucu yang serasi, membuat mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang berbulan madu. Chen Fan melihat ke arah puncak. Di mata Yukishiro, yang terbentang di hadapan mereka adalah puncak gunung biasa yang dikelilingi pepohonan dan semak-semak. Namun, Chen Fan dapat melihat kepulan asap hitam besar yang menjulang di puncak gunung tempat kuil itu berada. Raungan mengerikan dan jeritan mengerikan terdengar dari puncak gunung secara tiba-tiba. Jalan menuju kuil terasa seperti koridor menuju gerbang neraka. Tuan, saya telah mendengar banyak cerita menakutkan tentang tempat ini. Mereka mengatakan banyak gadis muda dan tampan yang menghilang dalam perjalanan mereka menuju puncak. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti diculik oleh Lord Susanoo. Saya pikir itu hanya dongeng, tapi sekarang aku percaya pada mereka. Yukishiro berbicara pelan. Lord Susanoo telah menggunakan tubuhnya sebagai wadah dan ada banyak alasan baginya untuk percaya bahwa Lord Susanoo adalah dewa iblis yang jahat. Apa, tidak mungkin, kuil itu terlihat cukup bagus bagiku. Seorang pria masuk. Yukishiro terkejut setelah menyadari bahwa pria itu berbicara bahasa Mandarin. Dia mencoba menggunakan bahasa Mandarin sebanyak yang dia bisa saat berbicara dengan Chen Fan. Tetapi meskipun dia harus menggunakan bahasa Jepang, Chen Fan tidak kesulitan memahaminya. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa ada orang Tionghoa lain di jalan tersebut. Dia mendongak dan melihat pasangan muda sedang menuruni gunung. Pria itu berusia 30-an dan mengenakan kacamata tipis berbingkai emas, tampak seperti bankir sukses. Wanita itu bertubuh tinggi, dan rambut hitam panjangnya tergerai oleh angin. Bahkan kacamata hitam besar di wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Mereka adalah pasangan yang ditemui Chen Fan di pesawat, Ai Jinqi dan Ren Hao. Aha, itu kamu lagi. Ai Jinqi mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan saat dia memanggil mereka dengan gembira. Dunia kecil. Chen Fan mengangguk memberi salam. Kyushu adalah pulau terbesar ketiga di Jepang dan kira-kira seukuran seluruh provinsi Jiangnan. Lebih dari 10 juta orang tinggal di pulau ini sehingga Chen Fan tidak berharap untuk bertemu keduanya lagi. Apakah kalian baru saja menyelesaikan turmu? Chen Fan bertanya. Ya, kami mendengar dewa di kuil ini sangat murah hati dalam memberikan berkahnya, jadi kami memutuskan untuk datang ke sini dan melihatnya. Sayangnya, kuil tersebut ditutup karena mereka sedang mempersiapkan ritual untuk tamu penting. Jadi kami harus melakukannya kembali. Ai Jinqi menjelaskan saat kekecewaan muncul di matanya. Ai Jinqi kemudian menatap Chen Fan dan bertanya, apakah kalian berdua juga menuju ke sana? Tempatnya tutup, mengapa kita tidak pergi bersama? Aku tahu sumber air panas terbuka yang bagus di dekat sini. Semuanya alami dan semacamnya. Mereka dulu air tanah dari bawah gunung langsung, kaya mineral. Oh tadi aku bilang alami kan? Terima kasih, tapi tidak. Kurasa mereka menunggu kita di atas sana. Chen Fan tersenyum penuh arti saat dia melirik ke arah kuil. Dia kemudian berbalik ke arah Ai Jinqi dan berkata, demi keselamatanmu sendiri, pergi dari sini sekarang, dan jangan pernah kembali. Setelah dia mengatakan itu, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan memulai jalan setapak.
Yukishirosa bergegas menyusulnya dan bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Ai Jinki dan Ren Hao ditinggalkan di jalur pegunungan dalam keadaan bingung dan linglung. Sungguh gila, kita sudah bilang padanya kalau kuilnya tutup, kenapa dia tetap pergi? Dia bilang mereka menunggunya, apa dia pikir dia jagoan? Ren Hao terkikik. Yang mengejutkannya, Ai Jinki tidak berkata apa-apa. Dia bisa merasakan ada firasat pandangan Chen Fan ke arah kuil. Sesuatu yang besar dan mengerikan akan terjadi. Ai Jinki adalah orang biasa, tetapi dia percaya bahwa dia adalah seorang peramal sejak dia masih kecil. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia sedang melintasi persimpangan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan membuatnya berhenti sejenak sebelum dia hendak memasuki lalu lintas. Sepersekian detik kemudian, sebuah semi-truk menerobos lampu merah dan melewatinya. Tanpa keraguan sedetik pun, dia pasti sudah mati. Setelah kejadian itu, Ai Jinki selalu percaya pada indera keenamnya. Ayo kembali ke Kumamoto. Ai Jinki mulai menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Tunggu sebentar, kukira kita akan pergi ke sumber air panas di Gunung Aso. Apa kita melewatkannya? Ren Hao bertanya dengan bingung. Diam dan ikut aku kalau kamu mau. Kalau tidak, pergilah. Bukannya aku ingin bepergian bersamamu. Ai Jinki bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia berteriak sambil terus turun. Wajah Ren Hao berubah warna. Dia mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya dan mengikuti gadis itu. Dia telah mengikutinya dari Tiongkok hingga Jepang. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Chen Fan berjalan menuju puncak dengan Yukishirosa di belakangnya. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin tebal kabutnya dan semakin sedikit orang yang menempuh jalan tersebut. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang berjalan di jalan setapak dan bahkan kicauan burung pun tidak terdengar. Mereka bisa melihat garis besar kuil muncul dan menghilang di balik kabut tebal. Yukishirosa merasakan suhunya sepertinya turun secara signifikan. Dia menggigil sedikit dan kemudian mendekat ke Chen Fan untuk mendapatkan kehangatan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri tepat di depan pintu masuk kuil. Dia berteriak, "Saya Chen Beixuan dari Tiongkok. Saya ingin melihat Gatvian Susano." Suaranya terdengar normal ketika dia pertama kali berbicara, tetapi nada dan volumenya dengan cepat melonjak dan di tengah kalimat, setiap kata menyakiti telinga Yukishirosa. Gadis itu menutup telinganya dengan kedua tangannya. Ketika kalimat selesai dengan nama Dewa Iblis, nada suara Chen Fan yang menggelegar mengancam akan menyebabkan gempa bumi. Seolah-olah 100 suara guntur bergemuruh di puncak gunung pada saat yang bersamaan. Bahkan dengan telinganya tertutup, Yukishirosa terhuyung oleh suara yang menggelegar dan hampir jatuh ke tanah. Suara itu entah bagaimana menghilangkan kabut dan memperlihatkan keseluruhan fasad kuil Susano. Berderit, gerbang kayu yang berat itu terbuka. Sekelompok pria dan wanita keluar dari gerbang. 3 pemimpin kelompok itu berjalan di depan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian onmyoji, yang lainnya adalah seorang pria paruh baya yang tampak gagah. Pemimpin terakhir, seorang wanita adalah seorang wanita paruh baya berambut ungu dengan tubuh yang memikat. Mereka mendatangi Chen Fan sampai jaraknya 30 langkah. Orang tua itu membungkuk dan berkata, "Kami menyambut Anda, Tuan Chen. Saya adalah pelayan Tuan Susano, Chizuru Masahiro. Saya, atas nama kuil Susano, menyambut kunjungan kami." Suaranya serak, tetapi dia berbicara dengan bahasa Mandarin yang fasih seolah-olah dia sudah tinggal di Tiongkok selama beberapa dekade. Dia benar-benar menghormati Chen Fan seolah-olah dia sudah lupa bahwa Chen Fan lah yang telah menghancurkan bentuk ilusi Lord Susano dan juga Chen Fan yang telah membantai keluarga Yukishiro. "Kami tahu apa yang Anda cari, Tuan Chen. Tuan Susano sangat senang bertemu Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Silakan." Chizuru Masahiro mengundang Chen Fan untuk memasuki kuil saat kerumunan yang berdiri di belakangnya mundur untuk membentuk jalan. Chen Fan melirik ke arah gerbang berat di pintu masuk dan tersenyum penuh arti. Tentu saja, di bawah tatapan hormat semua orang, Chen Fan berjalan melewati gerbang kuil Susano dengan tangan di belakang punggungnya. Sedikit tawa muncul di mata Chizuru Masahiro, tapi dia dengan cepat menutupinya dengan ekspresi serius. "Tuan Chen Beixuan, ini adalah aula utama tempat kami memuja Tuan Susano." Chen Fan dan Yukishirosa mengikuti Chizuru Masahiro dan tiba di sebuah aula besar tanpa seorang pun di dalamnya. Meskipun tampak kosong, kehendak ilahi Chen Fan akan merasakan banyak kehadiran diam-diam di sudut-sudut gelap.
Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ini mengendalikan napas mereka seminimal mungkin dan menyamarkan diri mereka terhadap lingkungan seperti yang dilakukan ninja dari klan Fuji. Mereka mungkin menghindari deteksi Grandmaster biasa, tetapi tidak dengan Chen Fan. Kehendak ilahi Chen Fan telah membanjiri seluruh aula dan bahkan dapat mendeteksi gerakan terkecil sekalipun. Chen Fan tidak terlalu mempermasalahkan para pengintai yang sembunyi-sembunyi ini. Dia mengikuti Chizuru Masahiro dan tiba di depan sebuah gedung tinggi dan pintu masuk serta tempat suci bagian dalam. Meskipun kuil tersebut tampak megah, ada hawa dingin yang mengancam di udara. Tuan Susanoo sedang menunggumu di sana. Chizuru Masahiro membungkuk. Chen Fan masih menggantungkan senyuman di wajahnya bahkan saat dia mengamati pintu masuk. Melihat Chen Fan hendak mengambil langkah ke dalam tempat suci, Yukishiro Osa bergegas untuk menahannya. Jangan khawatir, tunggu aku di sini. Chen Fan memberinya senyuman yang menghibur dan menghilang di balik ambang pintu. Di sudut mata Yukishiro Osa, dia melihat kilatan kegembiraan di mata Chizuru Masahiro. Dia tiba-tiba merasa takut. Meskipun Chen Fan telah menghilangkan bentuk ilusi dari tubuhnya, dia tetap mempertahankan ketajamannya. Sejak Yukishiro Osa melihat para pendeta ini, dia tahu mereka merencanakan sesuatu. Namun, tuannya begitu percaya diri sehingga dia tidak mau mendengarkan peringatannya. Gadis ini sama menggodanya dengan Valet. Menurutku, setelah aku menyingkirkan Chen Beixuan, aku harus mengambilnya sendiri, dan mengubahnya menjadi burung kecilku. Tatapan cabul Genkaza Takeda menarik perhatian Yukishiro Osa dan membuatnya terkesima. Bam! Bahkan saat Yukishiro Osa bergerak beberapa inci dari kelompok pendeta, sesosok tubuh montok muncul tepat di belakangnya, menekan tubuh lembut hangatnya ke punggung Yukishiro Osa. Yukishiro Osa, kamu mau kemana? Valet bertanya sambil tersenyum, bernapas di lehernya. Yukishiro Osa berbalik dan melihat seringai jelek di wajah Chizuru Masahiro. Itu membuatnya merinding. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke tempat suci bagian dalam. Tempat suci bagian dalam luas dan lantainya dilapisi ubin buatan tangan. Atapnya yang besar dan tersembunyi ditopang oleh beberapa tiang yang terbuat dari kayu cendana berusia ratusan tahun. Bahkan dari kejauhan, Chen Fan bisa mencium aroma menyenangkan di udara. Semua perabotan dan barang di altar dibuat dengan indah. Fitur paling menakjubkan dari tempat suci bagian dalam adalah patung setinggi 3 meter. Patung itu adalah gambaran Oni yang mengerikan. Ia memiliki wajah berwarna hijau dengan 2 taring panjang yang menonjol keluar dari mulutnya yang menganga. Itu ditutupi sisik gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di bawah patung, seorang lelaki tua dengan wajah bersinar duduk dengan kaki terlipat di atas kasur. Selamat datang, tamu saya yang terhormat. Silakan duduk. Wajah lelaki tua itu kurus dan keras. Dia mengenakan pakaian tradisional dari zaman Edo. Rambut panjang dan janggutnya seputih salju, membuatnya tampak seperti Onmyoji peramal. Chen Fan tidak terpengaruh oleh lelaki tua itu, dia berjalan dengan santai ke kasur dan duduk di hadapan lelaki tua itu, bertatap muka. Saya Susanoo Nihon, Anda datang mencari saya, kata lelaki tua kurus itu sambil tersenyum tipis. Bahasa Mandarinnya fasih, tetapi beberapa kata yang dia gunakan sudah usang dan kuno. Chen Fan merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang telah hidup lebih dari beberapa ratus tahun. Susanoo Nihon adalah Onmyoji Agung Negara yang mengekang dewa. Dia adalah pelindung wilayah pada zaman Edo dan aktif bahkan pada abad ke-19. Dia pernah menjadi guru Kaisar Jepang dan mengawasi kuil Agung Ise. Pada saat itu, ia mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap politik Jepang dan bahkan ditakuti oleh Shogun pada saat itu, daimyo ke-13 dari klan Tokugawa. Namanya muncul dalam banyak catatan sejarah sebagai Grand Onmyoji paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Namun, setelah kematiannya, dia jatuh dari kasih karunia dan menjadi dewa iblis. Ya, aku di sini untuk mencarimu. Aku kecewa melihatmu memilih wujud menyedihkan ini setelah kematian. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Di mata pria biasa manapun, Susanoo Nihon adalah seorang lelaki tua kurus yang mengenakan pakaian kuno. Namun, Chen Fan tahu persis siapa dia. Dagingnya telah lama musnah dan tidak meninggalkan apapun selain jiwa ilahi. Namun karena tingkat pencapaian Susanoo Nihon, ia mampu membuat jiwa ilahinya muncul di dunia nyata. Gerbang menuju Dao Surgawi ditutup untukku. Pilihan apa yang aku miliki selain hidup sebagai roh hantu menggunakan keyakinan pemujaku? Susanoo Nihon menghela nafas.
Kosakatanya sudah terdengar jauh lebih modern. Bahkan di negara asalmu, Kerajaan Tengah, guru abadi terakhir yang mencapai keabadian, rahasia pedang penggarap agung telah terlihat 1000 tahun yang lalu. Oh, kamu pernah ke Kerajaan Tengah? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Fan mengira dia akan memulai percakapan dengan seni guntur, langkah pembuka yang khas. Namun, melihat sikap lelaki tua itu yang tenang dan tidak tergesa-gesa, Chen Fan berubah pikiran. Sejak Chen Fan terlahir kembali, dia mengira bahwa baik itu seni bela diri atau mantra dharma di bumi, mereka semua dapat melacak silsilah mereka ke budidaya abadi. Namun, karena menipisnya spirit Qi di bumi, penggarap abadi telah meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, penyebutan penggarap Conate lainnya menggelitik minatnya. 200 tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan ke barat menuju Tiongkok. Bangsa Mancurialah yang menguasai negeri itu pada saat itu. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah sekte Tiongkok yang paling kuat, sekte Guru Surgawi di Gunung Dragon Tiger. Saya kemudian mengunjungi dan menikmati pengalaman yang menyenangkan, percakapan dengan Grand Magus dari sekte penyihir kegelapan. Saya juga seorang tamu di sekte Wudang, dan menyaksikan duel cerdik mereka, budidaya mantra dharma dan seni bela diri. Cahaya sedih muncul di matanya saat kenangan lama kembali padanya. Dia dulunya adalah salah satu orang paling berkuasa di muka bumi, sangat kontras dengan apa yang selama ini dia alami. Jadi, setelah keadaan abadi, seorang kultivator bisa menjadi dewa tingkat bumi. Chen Fan bertanya, begitulah yang dikatakan dalam gulungan kuno. Namun, bahkan di Tiongkok yang memiliki banyak bakat, aku belum pernah mendengar ada orang yang menjadi dewa tingkat bumi. Susanoo Nihon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sangat kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan pada ajaran kuno ini. Seiring berjalannya waktu, saya mulai berpikir bahwa bahkan orang-orang bijak zaman dahulu pun tidak pernah melihat dewa tingkat bumi dan oleh karena itu apa yang mereka tuliskan untuk kita hanya dugaan mereka saja. Chen Fan berpikir keras. Dia tidak setuju dengan Susanoo Nihon yang mengabaikan keberadaan dewa di bumi. Dia tidak tahu bahwa yang disebut dewa hanyalah penggarap tingkat roh terhubung. Itu adalah salah satu dari 8 tahap budidaya abadi, penyempurnaan Qi, roh terhubung, inti emas, jiwa baru lahir, penyempurnaan Void, reuni Dao, dan kesengsaraan. Conate Spirit adalah tahap kedua, namun mereka yang telah mencapai level ini dapat hidup hingga 500 tahun. Mereka mampu melakukan perjalanan jarak jauh dalam sekejap mata, memindahkan gunung dan lautan. Di mata orang biasa, mereka tidak berbeda dengan dewa dan dewa. Bumi tidak selalu kehabisan spirit Qi, jadi Chen Fan percaya bahwa pernah ada penggarap roh Conate yang kuat yang hidup di bumi. Namun, ketika spirit Qi mulai habis, mereka meninggalkan planet ini atau bersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu. Susanoo Nihon telah berkultivasi selama ratusan tahun, namun tidak bisa mengambil lompatan keyakinan, begitu pula rekan-rekannya. Seiring waktu, dia mulai meragukan jalannya dan menyerah. Jadi kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri dan menjadi dewa iblis. Chen Fan bertanya, haha, benar, jalan utama diblokir, tapi aku telah menemukan jalanku sendiri. Setelah aku mengubah diriku menjadi dewa iblis, aku bisa bertahan ratusan tahun sambil mengandalkan keyakinan pengikutku. Ini jauh lebih mudah daripada berkultivasi. Pria tua kurus itu tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Chen Fan dan berkata dengan suara lembut membujuk. Apakah kamu tidak ingin mencapai keadaan abadi? Itulah sebabnya kamu ada di sini, bukan? Aku bisa menunjukkan padamu bagaimana caranya, dan aku bahkan bisa memberitahumu metode rahasiaku untuk berubah menjadi dewa iblis. Kamu bisa menjadi sepertiku, dan hidup ratusan tahun. Ada racun mematikan dalam kata-kata Susanoo Nihon yang dilapisi madu. Chen Fan yakin bahwa Grandmaster atau penggarap sempurna lainnya akan jatuh ke dalam perangkap Susanoo Nihon. Godaan itu bahkan akan membuat Ye Nantian atau Lei Qianjue bimbang. Lagi pula, siapa yang tidak akan terpengaruh oleh janji keadaan abadi? Belum ada seorang penggarap negara keabadian selama beberapa dekade dan mereka yang telah mencapai negara keabadian semuanya terdiam. Setiap penggarap negara abadi yang baru bangkit bisa saja mendominasi dunia. Belum lagi lelaki tua itu juga menawarkan cara untuk mencapai keabadian. Oh, apa yang kamu butuhkan sebagai gantinya? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya sambil setengah tersenyum.
Tidak ada apa-apa. Lord Susanoo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sangat terkesan dengan Anda setelah Chizuru memberitahu saya bahwa Anda adalah Grandmaster paling kuat di Tiongkok, bahwa Anda hanya setengah langkah lagi dari keadaan abadi. Saya ingin menabur benih saling menguntungkan saling pengertian di antara kita dan mungkin nanti, kamu bisa menawariku bantuan juga. Ucapnya dengan aksen khas orang tua saat berbicara dengan anak muda. Yang mengejutkannya, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Tuan Susanoo, tipuanmu bisa menipu orang lain, kecuali aku. Lalu senyuman di wajah Chen Fan memudar, saat matanya menjadi dingin. Ini hanya masalah waktu bagiku untuk mencapai keadaan abadi. Adapun metodemu untuk berubah menjadi dewa iblis, tidak ada gunanya bagiku. Kamu menyebut dirimu dewa iblis, tetapi kenyataannya, kamu hanyalah seorang oni. Tanpa mencapai jiwa keadaan formasi, dan tanpa kemampuan untuk menjaga esensi primordialmu tetap hidup di dimensi kekosongan, beraninya kamu menyebut dirimu dewa. Dan aku tahu persis apa yang kamu inginkan dariku. Kamu menginginkan tubuhku. Keheningan menyelimuti kuil segera setelah Chen Fan menyelesaikan kata-katanya. Cahaya gelap namun pijar muncul di mata Lord Susanoo. Bagaimana kamu tahu? Lord Susanoo bertanya saat cahaya gelap muncul di matanya. Chen Fan tersenyum mengejek, apakah kamu mengira akan tertipu oleh tipuan menyedihkanmu? Ya, kamu bisa hidup beberapa ratus tahun sebagai dewa iblis, tapi itu juga harus dibayar mahal. Para pengikutmu memujamu sebagai dewa, kamu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Ya, kamu bisa memberi makan pada jiwamu energi saat mereka berdoa kepada Anda, tetapi itu adalah pedang bermata dua. Cepat atau lambat, energi jiwa Anda sendiri akan rusak dan Anda akan menjadi gila saat jiwa Anda perlahan-lahan hancur. Merupakan langkah bodoh untuk bertahan hidup hanya dengan keyakinan seorang penyembah tanpa memasuki kondisi formasi jiwa. Tanpa mendapatkan esensi primordial, Anda hanyalah seorang nabi palsu, tetapi bukan seorang abadi sejati. Chen Fan membantah, metode berkultivasi menggunakan keyakinan penyembah disebut Dao Ilahi. Itu adalah metode budidaya yang sangat umum di kalangan pembudidaya abadi karena kenyamanannya. Dengan mengumpulkan sebanyak mungkin penyembah dan memanfaatkan energi pengabdian mereka, seseorang dapat mencapai keilahian tanpa harus berusaha terlalu keras dalam berkultivasi. Namun, pada kenyataannya, para penggarap paling kuat adalah semua manusia yang mengikuti Dao abadi, bukan para dewa yang mempraktikkan Dao ilahi. Divine Dao adalah pedang bermata dua dengan kelemahan besar beserta kelebihannya. Seiring waktu, energi pengabdian akan mulai merusak energi jiwa entitas ilahi, atau dewa. Ketika korupsi mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi, kultivator akan menjadi gila seperti pasien skizofrenia. Sisi negatifnya dapat diatasi hanya setelah seorang kultivator memperoleh esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, Chen Fan tidak akan pernah mempertimbangkan jalan itu pada tahapnya saat ini meskipun ada keuntungan nyata dari Dao ilahi, dia bahkan tidak perlu berkultivasi, dan yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan pengikut sebanyak mungkin, sebagai piramida keagamaan, skema akan. Kamu berencana memerintahkan rakyatmu untuk mengerumuniku dan membunuhku, tapi kamu berubah pikiran dan mencoba membujukku untuk bergabung denganmu. Aku yakin kamu sedang mengincar tubuhku, bukan? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya sambil setengah tersenyum. Tubuh Chen Fan adalah badan panjang umur Azuretir. Di mata orang biasa, satu-satunya hal yang membedakan Chen Fan dari kebanyakan orang adalah penampilannya yang murni. Namun, di mata Dewa Iblis seperti Lord Susanoo, dia melihat Chen Fan sebagai cawan suci budidaya yang berharga. Tubuhnya memancarkan denyut roh Qi yang kuat yang umum terjadi pada biksu tercerahkan yang telah mencapai nirwana. Badan panjang umur Azuretir adalah salah satu badan roh terhubung yang paling kuat. Meskipun Chen Fan masih dalam tahap pengenalan seni, satu tetes darahnya mampu menghidupkan seseorang dari ambang kematian. Isinya lebih banyak spirit Qi daripada yang ada di dalam pil pengumpul esensi. Bagi sebagian besar pembudidaya di bumi, mereka akan menganggap Chen Fan sebagai dewa tingkat bumi dan Lord Susanoo tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Wajah lelaki tua kurus itu menjadi gelap saat Chen Fan mengungkap rencananya. Pada akhirnya, wajahnya berubah menjadi tawa yang berkerut. Bagus sekali, kamu, benar, namun, ini sudah terlambat. Dia berhenti dan kemudian dia melotot. Tubuhmu adalah milikku saat kamu memasuki kuil. Aku tidak tahu, aku juga tidak peduli bagaimana kamu bisa mendapatkan tubuh roh yang begitu indah,
kurasa aku akan mengetahuinya segera setelah aku merasukimu dan melihat ke dalam ingatanmu. Semua milikmu akan menjadi milikku. Jika saya bisa memiliki tubuh ilahi yang begitu menakjubkan, saya mungkin akan menyelesaikan langkah terakhir dari kultivasi saya dan menjadi dewa tingkat bumi, apalagi mendapatkan kembali kekuatan saya yang hilang. Tuan Susano menyeringai. Bahkan sekarang, Lord Susano tidak menganggap Chen Fan sebagai ancaman serius. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang kultivator negara abadi yang perkasa di Jepang. Dalam pikirannya, mereka yang belum mencapai keadaan abadi adalah serangga rendahan. Meskipun wujudnya direduksi menjadi hanya jiwa ilahi, saat berada di kuilnya sendiri, dia seharusnya mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap negara abadi. Kalau tidak, dia tidak akan memikat Chen Fan ke kuil. Dia awalnya berencana untuk menyerang Chen Fan segera setelah dia jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi yang membuatnya takjub, Chen Fan memiliki tubuh harta karun dewa tingkat bumi. Pada awalnya, Lord Susano terpana dengan penemuannya. Dewa tingkat bumi adalah legenda. Namun, tubuh Chen Fan memiliki semua tanda khas dewa tingkat bumi, kulit es, tulang giok, dan pertukaran energi yang konstan dengan alam. Chen Fan adalah teladan dari persatuan fana dan surga. Hanya seorang kultivator dengan badan dewa tingkat bumi yang bisa melakukannya. Keserakahan mengalahkan kehati-hatian, Lord Susano memutuskan untuk mengambil tubuh Chen Fan untuk dirinya sendiri tanpa berpikir dua kali. Jika dia bisa menggunakan tubuh Chen Fan, dia setidaknya harus memenuhi setengah dari persyaratan untuk menjadi dewa tingkat bumi. Pada saat itu, dia dapat hidup bebas selama 100 tahun lagi di luar kurungannya saat ini. Itu akan menjadi mimpinya yang menjadi kenyataan. Jika kamu berlutut di hadapanku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Aku bahkan mungkin akan menerimamu sebagai pendeta utamaku. Melihat konspirasinya telah terbongkar, Lord Susano tidak lagi berusaha menyembunyikan niat sebenarnya. Dia mengumumkan dengan penuh percaya diri seolah kemenangan sudah ada di kantongnya. Di hadapan Tuan Negara Abadi, bahkan gelar Grandmaster terkuat di Tiongkok tampak pucat jika dibandingkan. Sayang sekali karena aku tidak bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Bahkan jika kamu berlutut di hadapanku, aku tetap tidak akan mengampuni nyawamu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Arogansi yang luar biasa, bocah Tionghoa. Cahaya gelap di mata Lord Susano melonjak dan hembusan angin melintasi ruangan, membuat jeritan yang mengerikan. Orang tua itu mengisi energi di dalam dirinya dan menyebabkan debu di sekitarnya mulai melayang ke atas. Seluruh kuil menjadi gelap gulita saat jeritan yang menyiksa muncul. Kabut gelap menyelimuti ruangan seperti selimut tebal, di dalamnya terdapat energi dunia lain yang dapat merusak energi jiwa. Kabut mematikan ini akan membuat wajah Grandmaster biasa menjadi pucat. Tidak seorang pun, bahkan magus agung dari Sekte Penyihir Kegelapan dan Master Sekte Surgawi tidak akan berani berbicara kepadaku seperti itu. Lord Susano menggeram sambil perlahan bangkit dan mengulurkan satu tangannya untuk menggenggam sesuatu di udara. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari keadaan abadi. Kabum, cakar hitam besar, dilapisi dengan cakar tajam berkilau menukik ke arah Chen Fan. Cakarnya ditutupi sisik hitam bersinar seperti milik naga purba. Bahkan pemikiran untuk mengintip ke dalam kegelapan untuk melihat binatang itu dalam kemuliaan penuhnya akan mengganggu pikiran manusia biasa. Cakarnya mengidi udara, cahaya mengalir dari cakar besar itu dan menelusuri garis keperakan di udara. Bahkan kendaraan lapis baja pun tidak dapat menahan serangan ini, apalagi daging manusia. Menyedihkan. Chen Fan menyeringai mengejek saat Blade Aura keluar dari sela-sela jarinya. Dalam sekejap, Azure Blade Aura yang bersinar terang terlihat seperti kilat. Itu mengusir kegelapan ruangan dan mendarat tepat di kaki yang gelap. Mendering, dampak dari Blade Ki dan cakar bersisik gelap terdengar seperti logam melawan logam dan menumpahkan percikan api ke udara. Bila Ki kayu Azure memiliki keunggulan yang tajam dan memotong sisiknya ke dalam daging binatang itu dan mengukir luka panjang yang jelek di kakinya, hampir memotongnya menjadi dua. Orang tua kurus itu sedikit putus asa dan terhuyung mundur. Cakarnya terbuat dari jiwa ilahi dan sekuat baja. Namun, itu hampir terpotong setengahnya oleh True Essence yang ditembakkan dari sistem Chen Fan. Seberapa mematikankah esensi sejati Chen Fan? Jelas bagi lelaki tua itu bahwa esensi sejati Chen Fan bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Aku telah meremehkanmu.
Pantas saja kamu adalah master paling kuat di Tiongkok dan Tiongkok memang negara perkasa dengan talenta cemerlang. Jepang tidak bisa menandinginya, kata lelaki tua kurus itu ketika matanya semakin gelap. Namun, kamu tidak pernah memasuki keadaan abadi, dan oleh karena itu, kamu tidak tahu betapa kuatnya seorang kultivator negara abadi. Sambil berkata demikian, kabut gelap yang tersisa ditarik ke arah kaki yang terluka dan mengisi luka yang terbuka, menyembuhkannya dalam sekejap mata. Sepertinya cakarnya tidak pernah terluka sejak awal. Aku tak terkalahkan ketika aku berada di dalam kuil ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menyakitiku. Pria tua kurus itu tersenyum mengancam. Benarkah? 1 potong saja tidak cukup, bagaimana dengan 1000 potong? Chen Fan melompat ke udara saat Blade Aura melonjak lagi dari tangannya. Dia membawa Blade Aura dan menebas lelaki tua itu tanpa ampun. Sementara itu, Chizuru Masahiro dan yang lainnya menunggu dengan sabar di luar kuil. Sepertinya Lord Susanoo akhirnya berhasil. Melihat kabut gelap muncul dari dalam kuil, Chizuru Masahiro menyipitkan matanya dan berkata. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia akan menyingkirkan Chen Beixuan segera setelah kami memancingnya ke sana. Mengapa Lord Susanoo butuh waktu lama untuk mengambil tindakan? Apakah dia terus berbicara dengannya? Mengapa Lord Susanoo menghabiskan begitu banyak waktu? Pada anak kecil, Genkaza Takeda menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sebagai salah satu tuan paling kuat di Jepang, dia merasa getir dengan klaim Chen Fan sebagai Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Dia berharap bisa melepaskan sarung tangannya dan melawan Chen Fan secara langsung. Namun, tanpa persetujuan Lord Susanoo, dia hampir tidak berani menentang perintah tuannya dan bertindak seenaknya. Tuan kita adalah Dewa Iblis yang perkasa, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Chizuru Masahiro melambai tidak senang dan berkata, saya pikir Lord Susanoo tertarik pada tubuh anak laki-laki itu dan ingin memilikinya. Begitu Lord Susanoo akhirnya terbebas dari kurungan ini, kita juga akan begitu. Dengan kekuatan dan kebebasan, kita dapat dengan mudah membawa isi kuil agung segera menyusul. Itu akan luar biasa. Genkaza Takeda berseri-seri dari sisi ke sisi. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Chen Beixuan sendiri. Jika tidak, saya akan menunjukkan kepadanya kekuatan seorang pejuang Jepang sejati. Genkaza Takeda menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil menyesali kurangnya kesempatan untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Jantung Yukishirosa berdebar kencang saat dia mendengar percakapan itu. Pria dan wanita keji ini berpura-pura dia tidak ada di sana saat mereka membicarakan rencana licik mereka. Dia melihat ke kuil dan berdoa agar Chen Fan menang. Jangan berharap terlalu tinggi, burung kecil. Kuil ini berada di bawah mantra Lord Susanoo yang memungkinkan dia menentukan hidup dan mati siapapun di dalamnya. Chen Beixuan adalah orang tolol yang mudah tertipu. Dia masuk ke dalam perangkap tanpa ragu-ragu. Katakan padaku, burung kecil, apakah semua lelaki Cina sebodoh ini? Valet tersenyum mematikan dan menggoda. Sebagai bawahan Lord Susanoo, dia yakin bahwa Lord Susanoo tidak terkalahkan. Nasib Chen Fan telah ditentukan kecuali dia adalah seorang kultivator negara abadi. Mendengar kata-kata itu, hati Yukishirosa tenggelam ke dasar. Apakah Tuan benar-benar akan mati? Bahkan saat Genkaza Takeda dan yang lainnya sedang menikmati momen tenang sebelum kemenangan, suara keras terdengar. Kabum! Gerbang kuil terbuka dari dalam. Seorang pria yang terbungkus kabut gelap terbang keluar dari lubang dan menabrak selusin bangunan sebelum mendarat di tanah, tergelincir sejauh 10 meter. Akhirnya menabrak batu besar dan berhenti. Apa? Semua orang tidak bisa berkata-kata pada pergantian acara. Mereka menyaksikan seorang pria muda dengan ciri-ciri agung muncul dari Shain. Dia menggelengkan kepalanya dan meratap, sudah kubilang kamu terlalu lemah untukku. Di luar tempat suci, semua orang terkejut. Mereka mengira Chen Fan lah yang diusir dari dalam, namun, setelah melihat Chen Fan berjalan melewati ambang pintu sambil mengaitkan tangannya ke belakang, mereka tahu bahwa mereka salah. Ini tidak mungkin. Genkaza Takeda hanya bisa menatap. Lord Susanoo telah bertahan selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Genkaza Takeda sendiri adalah seorang pejuang yang perkasa, bahkan pemikiran untuk bangkit melawan Lord Susanoo memberinya rasa takut. Namun, Chen Fan telah menjatuhkannya dari tempat suci. Seberapa kuat sebenarnya Chen Fan? Jadi inilah mengapa dia menjadi seniman bela diri terkuat di Tiongkok. Genkaza Takeda bergumam heran. Valet gemetar tak terkendali.
Jika Chen Fan mampu mengalahkan Lord Susanoo, yang merupakan Dewa Valet, dia seharusnya bisa menghabisi mereka semua dengan lebih mudah. Wajah Chizuru Masahiro menjadi gelap dan berat, namun tenang. Jangan khawatir, Lord Susanoo bisa melepaskan 120% kekuatannya selama dia tetap berada dalam batas kuil. Dia tak terkalahkan di sini, kata Chizuru Masahiro. Terlepas dari kata-katanya, suaranya kurang percaya diri. Bahkan jika Lord Susanoo tidak terkalahkan, kekuatan Chen Fan telah mengejutkannya. Untuk pertama kalinya, dia ragu Lord Susanoo bisa mendapatkan tubuh Chen Fan. Sudah jelas bahwa mereka tidak bisa membiarkan Chen Fan keluar dari kuil karena tidak ada seorang pun di luar sana yang bisa menghentikannya kecuali Tuan Susanoo yang terikat pada kuil. Chen Fan dapat meluangkan waktu untuk membongkar operasi Lord Susanoo di luar kuil, memilih rekan-rekannya satu demi satu, menyebabkan sakit kepala yang sangat besar bagi Lord Susanoo. Bertentangan dengan reaksi orang lain, wajah Yukishirosa berseri-seri dengan gembira. Tuan, Sugoi, raungan menjengkelkan muncul dari balik batu besar, terdengar seperti auman setan neraka. Dari puing-puing yang hancur, sosok manusia muncul dari bola kabut. Wajah lelaki tua kurus itu berkerut karena marah dan dua bola api menyala di matanya. Dia berteriak dengan suara serak, Chen Beixuan. Kamu membuatku gila, aku akan melemparkan jiwamu ke dalam api setelah aku membunuhmu, dan membiarkannya terbakar selama 100 tahun. Sambil berkata demikian, lelaki tua kurus itu maju selangkah. Setelah, suatu kekuatan merobek dagingnya seperti merobek kantong kertas. Semua orang menyaksikan lelaki tua kurus itu bertambah tinggi kepalanya hingga tingginya sekitar 2 meter. Pak, orang tua itu mengambil satu langkah lagi. Kali ini, otot-otot di tubuh lelaki tua itu membesar, membuat tubuhnya membengkak. Lapisan sisik gelap muncul di tubuhnya. Langkah ketiga, keempat. Ketika dia menyelesaikan langkah ketujuh, senior berambut putih dan bungkuk itu telah pergi. Sebagai gantinya berdiri monster berwajah hijau setinggi 3 meter. Ia memiliki satu tanduk di dahinya dan satu mata di bawahnya. Dua taring besar menonjol dari bawah bibirnya dan setajam cakar hitam berkilau di cakarnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah wujud sebenarnya dari Lord Susanoo. Mendering, Lord Susanoo menyatukan kedua kakinya, membuat keduanya berdenting sambil menumpahkan bunga api ke udara. Kabut gelap muncul di sekelilingnya, dan mata tunggalnya bersinar dengan cahaya pijar oranye seolah-olah ada larva di dalamnya. Bocah Cina, apakah menurutmu lelaki tua keriput itu adalah wujud asliku? Sekarang aku akan memberimu pelajaran, dan menunjukkan kepadamu kekuatan Dewa Iblis. Bibir Lord Susanoo tidak bergerak, tapi suaranya bergema melintasi angkasa dan tertanam dalam pikiran semua orang. Sejak dia menunjukkan wujud aslinya, dia mulai menggunakan energi jiwa untuk berkomunikasi. Semua orang di sekitarnya, kecuali Chizuru Masahiro dan Genkaza Takeda tidak bisa tetap tidak terpengaruh oleh suara di kepala mereka, yang lain berlipat ganda karena rasa sakit di otak mereka. Apakah begitu? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan tersenyum tipis. Cahaya azure di matanya melonjak saat banjir kehendak ilahi mengalir keluar dari tubuhnya, berbenturan dengan energi jiwa Lord Susanoo. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan melepaskan seluruh kehendak ilahi sekaligus. Kabum! Kedua kekuatan besar itu bertabrakan dan menciptakan ledakan besar di dimensi kekosongan. Rasanya seperti dua gelombang besar di lautan yang saling bertabrakan. Begitu kabut gelap bersentuhan dengan energi berkilauan berwarna azure milik Chen Fan, kabut itu mengeluarkan pekikan yang terdengar lebih buruk daripada paku di papan tulis. Di bawah pengawasan semua orang, kabut gelap naik dan mengancam akan menelan Chen Fan. Chen Fan menembakkan azure kiblat dan meretas gelombang gelap. Bila Qi mengunyah kabut gelap dengan susah payah, tetapi pada akhirnya mampu membelah kabut gelap menjadi dua. Sungguh energi jiwa yang mengesankan. Lord Susanoo hampir pucat pasi. Dia bangga dengan energi jiwanya yang telah dia perkuat selama 100 tahun. Namun, kehendak ilahi Chen Fan bahkan lebih kuat daripada energi jiwanya. Perbandingan energi jiwa seorang seniman bela diri biasa, Lord Susanoo dan Chen Fan adalah tahu, balok kayu dan belati tajam. Mungkin perlu usaha untuk meretas balok kayu dengan belati, tapi itu bisa dilakukan. Namun, balok kayu tidak akan berpengaruh apapun pada belati. Persis seperti itulah yang terjadi ketika energi jiwa Lord Susanoo bertabrakan dengan kehendak ilahi Chen Fan.
Sungguh energi jiwa yang kuat, seru Chen Fan saat keserakahan melintas di wajahnya. Meskipun Chen Fan telah menyerap energi pengabdian dalam patung emas, dia dapat memproyeksikan kehendak surgawinya paling jauh 5 km keluar. Namun, energi jiwa Lord Susanoo dapat mencakup setidaknya 3 kali lebih luas daripada kehendak ilahi miliknya. Jika Lord Susanoo mengetahui seni mengubah energi jiwa menjadi kehendak ilahi, dia mungkin bisa mengalahkan Chen Fan hanya dengan menggunakan kehendak ilahi. Sungguh sia-sia membiarkanmu memiliki kekuatan seperti itu. Chen Fan mendengus dan kemudian memanggil selusin bilah angin. Bilah angin ini membentuk angin puyuh dan terbang menuju Lord Susanoo. Itulah jurus yang dia gunakan untuk membunuh Kitaniwakawa. Wajah Violet berubah warna saat dia berteriak. Jangan khawatir, Tuan Susanoo bukanlah Kitaniwakawa. Chizuru Masahiro menyipitkan matanya dan menjawab dengan tenang. Meskipun kekuatan Chen Fan luar biasa, dia percaya pada Lord Susanoo. Selama pertarungan terjadi di dalam kuil, Lord Susanoo tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kasus terburuknya adalah Chen Fan melarikan diri ke sini hidup-hidup. Lihatlah, Lord Susanoo menyeringai dan mengangkat tangannya ke udara. Kabut gelap yang mengelilinginya menyatu menuju ruang di antara lengannya yang terulur, hingga membentuk bungkusan kecil udara yang berputar-putar. Kumpulan udara yang berputar-putar ini awalnya berukuran kecil, namun saat kabut gelap tersedot ke dalamnya, dengan cepat ukurannya bertambah hingga selebar meja bundar. Lord Susanoo mendorongnya, mengirimkannya ke jalur tabrakan dengan tornado Chen Fan. Ledakan, dampaknya terasa seperti dua gunung yang saling bertabrakan. Bumi bergetar ketika kerikil-kerikil lepas berjatuhan dari bebatuan yang menjorok di lereng gunung, gelombang kejut dengan cepat mengikutinya. Chizuru Masahiro dan yang lainnya memulai aura perlindungan 4 kebenaran untuk menangkal gelombang kejut. Namun, mereka yang tidak memiliki perlindungan hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut tersebut. Bam! Violet mengeluarkan kodachinya dan memotong gelombang energi yang masuk. Setelah sedikit ragu, dia mengalihkan gelombang energi lain untuk Yukishirosa. Dia tidak sepenuhnya yakin mengapa dia melakukan itu, mungkin karena perasaan buruk bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Lord Susanoo. Yukishirosa menatap Violet sekilas lalu melihat ke arah medan perang. Hasil pertarungan ini akan menentukan nasibnya. Sementara itu, suasana panas mulai meningkat di medan perang. Chen Fan melemparkan banyak mantra ke lawannya, seni guntur, bilah angin, bola api, tanaman merambat hijau, dan hutan raksasa. Dia melancarkan serangannya dengan efisiensi dan kemudahan luar biasa, mengubahnya menjadi menara tak kenal lelah yang menghujani Lord Susanoo dengan serangan mematikan. Sulit dipercaya, ini adalah kekuatan sesungguhnya dari seorang penggarap sempurna. Chizuru Masahiro menyaksikannya, hati dipenuhi kekaguman. Chen Fan mengucapkan mantra ini dengan kecepatan dan kemahiran luar biasa, namun gerakannya tidak tergesa-gesa dan mulus. Bahkan Master Arcane Finger terkuat dari Sekte Selatan, Zhou Daoji akan terkesan dengan penampilan Chen Fan. Para perapal mantra di bumi perlu menjalani persiapan yang panjang sebelum mereka bisa mengucapkan satu mantra pun. Meskipun cabang Arcane Finger dari Sekte Selatan mampu membuat arai hanya dengan menggunakan isyarat tangan, proses castingnya masih memakan waktu cukup lama. Namun, energi datang ke Chen Fan dengan begitu cepat dan lancar, sehingga merapal mantra terasa semudah bernapas baginya. Sebaliknya, pergerakan Lord Susanoo menjadi lamban. Bang, bang, bang. Mantra Dharma tak henti-hentinya mendarat di kabut gelap satu demi satu. Setiap tumbukan akan mengirimkan gelombang kejut yang melemparkan segala sesuatu ke udara dan menghamburkannya ke tanah. Lord Susanoo mampu melakukan serangan balik 1 atau 2 kali, tetapi sebagian besar waktu, dia berjuang untuk bertahan melawan serangan gencar Chen Fan. Beberapa kali, serangan Chen Fan berhasil menembus pertahanannya dan mendarat di tubuhnya. Tubuh Lord Susanoo terbuat dari jiwa ilahi dan energi pengabdian dan hampir tidak bisa dihancurkan. Meskipun bilah angin Chen Fan mampu membuat beberapa luka parah di tubuhnya yang bersisik, luka itu dengan cepat disembuhkan oleh kabut. Meskipun pertahanannya luar biasa, Lord Susanoo akhirnya tampak muak berada di sisi pertahanan. Dia meraung beberapa kali, dan berteriak pada Chen Fan dengan penuh semangat. Chen Beixuan, hentikan mantramu dan ayo bertarung seperti laki-laki. Energimu terbatas, dan cepat atau lambat akan habis. Tapi selama aku berada di kuil, kamu tidak akan menyakitiku sama sekali. Chen Fan berhenti dan tersenyum. Baik, ayo kita bertarung layaknya laki-laki.
Coba pertahankan ini, nak. Chen Fan menginjak tanah dengan satu kaki. Kaca, dia membuat lubang besar di lantai yang dilapisi batu tebal. Kawah ini lebarnya sekitar 1 meter dan berbentuk kaki raksasa, bahkan buratan jari kakinya pun terlihat jelas. Chen Fan membungkuk ke belakang, mengubah tubuhnya menjadi pegas. Kemudian dia membiarkan tubuhnya bangkit kembali, menciptakan kekuatan besar yang mendorongnya ke atas dan ke depan. Suara keras terdengar dan disertai dengan gumpalan udara putih di depan Chen Fan. Dia telah mencapai kecepatan sonik. Dalam sekejap mata, Chen Fan menutup jarak antara dia dan Lord Susanoo. Tinjunya mencapai dada Lord Susanoo dan dengan mudah menembus sisiknya, menembus daging hingga menabrak rongga dada. Lord Susanoo, yang masih terpana dengan apa yang terjadi, tersandung ke belakang untuk melepaskan tinju Chen Fan dari dadanya. Tiba-tiba, dadanya meledak dari dalam, mengeluarkan cairan encer ke segala arah. Ledakan itu memicu reaksi berantai dan perut, lengannya, leher semuanya meledak. Keheningan mematikan menyelimuti kuil. Semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa. Chizuru Masahiro memelototi Chen Fan seolah sedang melihat setan. Lord Susanoo dibunuh oleh Chen Fan dengan satu pukulan.